Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil bi'tati wan nahba. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata-kata fa anja dari kata-kata naja yanju. Naja yanju artinya selamat. Kalau menyelamatkan anja yunji. Kharaja yakhruju, keluar. Kalau mengeluarkan akhraja yukhriju, itu namanya tambahan hamzah di permulaan itu menjadi murfim mutaaddi. Yang asalnya naja yanju tidak mempunyai maf'ul bih, selamat gitu aja. Tapi kalau menyelamatkan ditambahi hamzah, maka hamzah ini mempunyai makna dari selamat menjadi menyelamatkan. Maka hamzah ini bisa dikatakan murfim. Ya, murfim itu apa? Murfim itu satuan kebahasaan yang paling kecil, tidak bisa dipisah-pisah lagi, tapi bermakna. Ini beda dengan fonem. Fonem itu sesuatu unit kebahasaan yang paling kecil, tidak bermakna, tapi membedakan makna. Cuman membedakan makna, itu murfim. Tapi kalau murfim itu mempunyai makna, seperti al misalnya. Dari nakirah menjadi makrifah. Al itu murfim. Ya, istilahnya memang murfim. Kalau mau pakai istilah sorof yang diarabkan menjadi sorfim. Itu aja. Sorfim. Nah, seperti alif pada kolamani itu mempunyai arti dua, mutanna. Nun itu juga mempunyai arti, tidak diidofakan. Itu bisa terjadi pada dua hal. Pertama, diberikan hamzah di permulaan, anja yunji. Bisa juga pakai tasdid, najja yunajji. Berarti dakhala, adkhala memasukkan. Bisa juga dakhala yudakhilu. Nazala turun, bisa anzala menurunkan, hamzanya murfim. Atau ditambahi murfim tasdid menjadi nazzala. Nazzala juga menurunkan artinya. Jadi sama-sama mutaaddinya, sama-sama mempunyai maf'ul bih kalau ditambahi hamzah atau syiddah. Tapi ada bedanya. Kalau ditambahi hamzah itu mutaaddi cuma sekali. Kalau anzala itu berarti menurunkan sekali. Tapi kalau nazzala berkali-kali. Qota'ah memotong. Kalau qota'ah itu memotong banyak. Jadi ziyadah tasdid itu mempunyai arti banyak. Lil kasra namanya. Ya. Jadi bisa anja yunji, menyelamatkan. Bisa juga najja yunajji. Najja yunajji itu juga menyelamatkan. Awak Musa itu tadi bintang gitu. Bintang apa itu YouTube itu ya. Dok kayak gitu. Pundi deh, Pak? Hah? Pundi deh. Vlog membawa kamu gitu loh. Oh. Arah-arah nih kok. Podcast. Jadi bisa ditambahi hamzah itu mutaaddi tapi sekali. Bisa juga ditambahi tasdid tapi berkali-kali. Ya, itu bedanya. Jadi akhraja itu mengeluarkan, anzala mengeluarkan tapi sekali. Tapi kalau nazzala itu berarti berkali-kali, menurunkan berkali-kali. Nah, ketika seperti itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu tidak sekali turunnya malaikat. Tanazzal itu banyak turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha itu tidak sekali, itu berkali-kali. Jadi tasdid itu mempunyai arti berkali-kali di situ. Di sini dalam ayat ini fa anjaynakum. Jadi sekali Allah menyelamatkan kamu. Juga begitu wa aghraqna ala fir'aun. Begitu juga Allah menenggelamkan ala fir'aun wa antum tanzurun.
Jadi Allah sekali menenggelamkan Firaun itu. Cuman di sini menjadi masalah kalau dalam cerita kan yang ditenggelamkan cuma Firaun. Maka masa dengan keluarganya? Pak Aghrokna di sini ala Firaun. Berarti dengan keluarganya. Iya. Nah, ini bisa juga majas. Itu bisa juga majas. Disebutkan keluarga tapi yang maksud sekali. Seperti ini. Apa? Asabi'ahum fi adhanihim apa ayat 3 benar Pak bukan hafal Quran ya. Waja'alu asabi'ahum. Asabi'ahum. Disebutkan semua asabi tapi yang masuk cuma satu. Nah, kul dzikrul kul iradatul juz. Istilahnya dalam balaghah disebutkan semuanya tapi yang dimaksud cuma sebagian aja. Kebalikannya disebutkan, bukan kebalikan ya. Seperti yasrabu ma'al bi'ri, masa air sak sumur. Nah, disebutkan semuanya sama dengan ini ya. Disebutkan air sumur semuanya, tapi yang diminum segelas. Nah, itu namanya dzikrul kul iradatul juz. Begitu juga disebutkan itu semuanya, tapi yang dimaksud satu aja. Iradatul. Begitu juga ada yang disebutkan sebagian, tetapi yang dimaksud semuanya. Ada apa ya? Seperti apa namanya ya? Patoto. Ahlul Korea. Ya. Oh, Ahlul Korea itu alakonya makannya karena tempatnya. Indonesia mengalahkan Singapura. Itu musuh Indonesia semuanya. Tapi Indonesia yang main kan 11 orang. Nah, tapi karena tempatnya di Indonesia, mau dinamakan di Indonesia. Seperti Saudi dalam sepak bola mengalahkan Argentina, ya, mengalahkan Argentina. Kok Saudi semuanya namanya, termasuk jamaah hajinya semua macamnya. Tapi ya dimaksud karena makannya, ya alakonya itu makannya ini, ya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu harus tahu balaghah seperti itu. Apakah ini juga begitu? Wa aghraqna ala fir'aun. Kami belum membaca saranya, tapi kelihatannya disebutkan keluarga Firaun, tapi yang dimaksud hanya Firaun aja. Wa antum tandurun yuqalu, nah ini saranya. Faqad kanu fi syughulin min ayyan duru masturin bima iktanafahum minal bakhri an yarau Firaun wa gharqahu walakin fil kalam kaqoli qad duribat itu apa ya? Wa ahluka yang durun fama atauka wala awatuka yaqulu wa hum qaribun bimar'an wa masma' wa mithluhu bil Qur'an alam tara ila rabbika kaifa madda az-zilla. Yuqalu, penjelasannya ini orang-orang kanu fi syughulin min an yaduru. Mereka tersibukkan ketika melihat Allah memperlihatkan bagaimana Firaun ditenggelamkan. Itu banyak orang yang tersibukkan dengan pemandangan seperti ini. Ya. Masturin bima iktanafahum minal bakhri, dan mereka tertutup apa? Tertutup laut. Berarti Firaun dan pengikutnya ini. Ala Firaun bisa juga berarti bukan keluarga dalam arti hubungan nasab enggak, tapi berarti kaumnya juga, kaumnya, pengikutnya Firaun. Ya. Masturin bima iktanafahum minal bakhri an yarau Firaun wa gharqahu. Apa masturin itu? Tertutup oleh laut. Karena apa? Mereka ditutupi dari lautan. Iktanafa yaktanif itu meliputi. Biasanya bahasanya itu iktanafahul humud. Ya, jadi ditutupi oleh ambiguitas. Ditutupi oleh hal-hal yang tidak jelas. Masih abu-abu. Iktanafa yaktanif itu meliputi.
misalnya dalam doa itu fika nafika wa amanika, dalam kanafika itu dalam rangkulan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam peliputan Allah. Contohnya Allahumma lastautika wa lastaufituka dinana wa amwal makula sayin fika nafika ya. Sayin fika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid. Fika nafin. Kanaf itu berarti meliputi atau lindungan. Mengapa mereka tertutup? Karena mereka disibukkan, tidak sempat melihat dengan sewelo-welonya. Fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Masturin bima iktanafahum minal bakhri an yarau. Nah itu. Si fa'ile iktanafa itu mana? Iktanafa itu fa'ilnya an yarau itu. Mereka melihat Fir'aun ketika tenggelam itu yang meliputi mereka. Saking dahsyatnya, saking herannya Fir'aun yang dianggap sebagai pangeran dan dipangerankan, atau Fir'aun memangerankan dirinya, itulah yang meliputi mereka, sehingga mereka fisuhul, tidak konsentrasi, tapi dalam suhul itu bisa repot, tidak konsentrasi dan sebagainya. Iktanafa minal bakhri an yarau fir'aun wa gharqahu. Ketika mereka, ini fa'ilnya, makanya harus diisimkan, caranya menambahkan an yarau fir'aun wa gharqahu. Jadi kanu fi suhulin min an yanduru, makanya kata fi suhulin min an yanduru. Jadi tidak konsentrasi, banyak diliputi hal-hal yang mentakjubkan, keheranan yang Fir'aun yang mengherankan dirinya itu kok bisa tenggelam bagaimana. Itulah fisuhulin. Bima iktanafa minal bakhri an yarau Fir'aun wa gharqahu walakinnahu fil kalam kaqaulika qad duribta. Gini ini atof kepada tak domir mutasil ka oleh. Tapi ini kufa sih. Ya. Itu harus dimunculkan tanya ini ke dalam domir yang munfasil, atau domir yang mustatir harus didhahirkan, seperti uskun, kan sudah mengandung anta uskun. Wazau juga tidak boleh, harus uskun dikeluarkan antanya, uskun anta wazau juga. Jadi atofnya itu kepada yang dhahir, tidak kepada mustatir gak oleh. Tapi ini dhamir yang termasuk dhahir, ini boleh juga ya. Kalau yang mustatir diatofin tidak boleh. Waqad duriba wa ahluhu misalnya itu tidak boleh. Harus wa duriba huwa. Harus wa duriba huwa wa ahluhu, gitu boleh. Ditampakkan, harus ditampakkan. Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah ini sudah nampak ini. Sekalipun mutasil turibta. Luka ini boleh. Nah, makanya atofnya karena ta itu fa'il, naibul fa'il, maka ahluka. Ahluka. Qad turibta wa ahluka. Apa artinya doroba? Itu bukan memukul. Banyak doroba memang aslinya memukul. Tetapi fa'idah dorobtum bil ardi itu berjalan. Jadi apa doroba? Soalnya sikile lho, gepuk-gepuk nang ngene tanah bakpuk doroba. Jadi kalau begitu yang menentukan makna, baik itu makna mufradat dan sebagainya, ya konteksnya lagi. Dalam konteks itu, dalam konteks yang lain, innallaha la yastahi ayyadriba matalam membuat di situ, membuat. Membuat itu ya ditakwili, membuat itu ya gak menengah kok tumbuh itu apa tangane gepuk-gepukno. Waqad duribta wa ahluka yanduruna fama atauka wala aghatuka. Jadi di sini kamu dibuat
dan keluargamu melihat Fir'aun itu fama atauka, tapi mereka tidak menolong atauka mendatangi Fir'aun, wala aghathuka, dan juga tidak menolong. Mereka tidak mendatangimu dan mereka juga tidak menolongmu, wala aghathuka. Ustaz, yang kanu itu fa'ilnya itu anu Musa yang selamat enggak? Itu itu ya bisa, pokoknya semua orang yang pada waktu itu berada ketika sudah termasuk Musa dan kaum muslimin juga yang mungkin pendukungnya Antara yang lain yang belum masuk. iya, itu semuanya karena domir, makanya domir itu tidak mempunyai referensi yang pas, tergantung ana siapa, tergantung siapa yang mengucapkan, makanya menjadi kelas tersendiri dalam Tamam Kasan. Tidak bisa diisimkan, tidak bisa, harus kelas sendiri karena tidak mempunyai referensi, termasuk isim isyarah, termasuk isim mausul. Jadi mereka itu terkungkung, terpukau, ya mungkin terpukau, tersibukkan dengan pemandangan bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan. Walakin fil kalam ka qaulika iki contone qad duribta wa aluka yandurun fama atau kawala aghathuka. Bagaimana kamu dan keluargamu dibuat oleh Allah untuk melihat pemandangan itu, tapi mereka tidak mendatangimu, tidak menolongmu. Yaqulu fahum qaribun. Nah, ini dimufradkan ya. Fahum qaribun bimar'an wa masma. Padahal mereka itu dekat melihat dan juga mendengar. Fahum qaribun atau fahamun qaribun, enggak itu. Fahum. Jadi gini, ada satu makalah, ada artikel di majalah King Saud Fakultas Adab. Babnya itu mufrad bisa berganti-ganti. Mufrad tapi yang dimaksud jamak, jamak dimaksud mufrad, jamak yang dimaksud musanna, musanna. Itu dibahas, dianalisis juga oleh Tamam Kasan. Itu loh, Ta'ifatani iktatalu ya Allah. Ta'ifatani iktatalu ya. Itu kan Ta'ifatani rumutannya, tapi iktatalu dianggap jamak. Dianggap jamak. Jamak dianggap mufrad ada. Nah, kalimat kata-kata ba'dun itu bisa begini. Ba'dun nas yusafiruna boleh. Ba'dun nas yusafiru saja, melihat lafadznya mufrad. Itu ada. Saya lihat di buktinya itu ada. Ba'duhum yusafiru wa ba'duhum yusafiruna. Kalau ba'duhum yusafiruna itu melihat maknanya, kenyataannya memang kalau ba'duhum tidak mufrad, tidak apa namanya? Tidak mufrad. Maka ba'duhum yusafiruna. Kalau ada yang ba'duhum yusafiru karena melihat lafalnya ba'dun mufrad. Nah, gitu. Itu boleh. Ba'dun itu boleh dimufradkan, boleh dijamakkan. Boleh dijamakkan gitu ya. Jadi ada musanna dianggap jamak, jamak dianggap musanna. Itu namanya tabadul. Tabadul bainal mufrad wal musanna wal jamak. Kalau enggak salah begitu anunya. Tapi enggak apa, contoh-contohnya banyak dalam Al-Qur'an. Fahum qaribun, dianggap mereka sekelompok. Dianggap sekelompok, satu golongan aja pahum, sekalipun pahum. Fahum qaribun bimar'an wa masma, padahal mereka itu dekat dengan peristiwa Fir'aun itu ditenggelamkan. Dekat. Dan bisa didengar bimar'an wa masma. Wa mithlu fil Qur'an ala tara ila rabbika kaifa maddadzilla wal sahuna ru'yatun binama huwa ilmun. Alam tara ila rabbika.
kaifa madda adzilla. Fara'aita yakunu ala madzabain ru'yatul ilmi wa ru'yatul ain kama taqul ra'aitu fir'aun a'tal khalqi wa akhbatahu wa lam tarahu innama huwa balaghaka fa bihadza bayanun. Nah, ini ada. Dalam Al-Qur'an alam taro ila rabbika kaifa madda adzilla. Ro'a yaro di sini itu berarti mengetahui. Alam taro itu bukan berarti kamu melihat secara fisik dengan mata. Ya. Nah di sini pun juga gitu. Fa'anjainakum akhrajna ala fir'aun wa antum tanzurun, itu bukan berarti juga tanzurun di sini fisik, tetapi mengetahui maknanya, bisa mengetahui. Alam tara ila rabbika kaifa maddadillah walaysa hauna ru'ya, itu tidak melihat fisik. Innama huwa ilmun, tapi dalam kesadaran, tahu artinya. Taro itu ilmun taro. Alam taro bisa juga diganti dengan alam ta'lam. Alam ta'lam. Ro'a itu bisa juga dengan non fisik, dengan fisik. Marok juga itu kan pendapat, bukan apa kelihatan, bukan. Jadi ro'a yang itu bisa berpendapat, bisa juga melihat secara fisik. Yang dulu pun juga begitu. Kebanyakan yang dulu malah apa ya? Terjemahan yang dulu itu sebagian bukan melihat loh, tapi mempertimbangkan. Nazaro waro'a, mempertimbangkan. Yang mempertimbangkan. Kalau mempertimbangkan itu dengan non fisik. Wa antum tanzurun itu berarti bukan melihat secara fisik, tapi mempertimbangkan, berpendapat. Walaisa hahuna ru'yatun innama huwa ilmun. Fara'aita yakunu ala madzabaini. Jadi ro'a yara itu dua madzhab, ru'yatul ilmi wa ru'yatul ain. Bisa dua aliran, dua pendapat. Ro'a itu bisa juga melihat dengan akal, yang berarti mengetahui, atau ru'yatul ain. Kama taqul ra'aitu fir'auna a'tal khalqi wa akhbatahu wa lam tarau innama huwa balaghaka. Nah ini. Contohnya misalnya taqul ra'aitu fir'auna a'tal khalqi, apa utuwan, atin, sombong. Makhluk yang paling sombong sak dunya ya Firaun. Ra'aitu fir'auna a'tal khalqi, bukan a'tal khuluqi ya, bahwa khuluqi itu khalq. Kalau al-khalqi masdar bermakna isim maf'ul, makhluk. Tapi juga bisa berarti al-khuluqi, berakhlak. Ya apa itu? A'tal khalqi atau khuluqi? Khalqi berarti fisik. Wa akhbatahu khabith, jahat. Wa akhbatahu bisa juga berarti khuluq, akhlaknya Fir'aun itu paling sombong sak dunya, atal khuluqi bisa. Atau atal khalqi, masdar bermakna makhluk. Isim fa'il bermakna maf'ul, maf'ul bermakna isim fa'il, isim fa'il bermakna maf'ul. Ada, itu saling ini ada. Walam tarahu innama huwa balaghaka. Nah ini, kamu tidak melihatnya secara fisik, tapi sampai kepadamu. Pemandangan itu sampai kepadamu, berarti non fisik. Balaghaka. Fa bihadza bayanun. Jadi ini non fisik. Tidak berarti fisik, melihat dengan mata, tapi melihat dengan akal. Walam tarahu innama huwa balaghaka. Sesuatu yang sampai kepadamu itu berita tentang Fir'aun yang
non fisik. Ya. Ra'aitu fir'auna a'dal khalqi atau a'dal khuluqi boleh wa akhbatahu. Akhbat min kalimati khabith. Ya apa itu merbu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi. Minal khubuthi wal khabaithi. Tawan tuh mau ngono. Ada ciri dulu ngono sing gerang ya sak apa mlebu. Inama huwa balagha kafa fi hadza bayan. Ada penjelasannya nanti. Oke ya. Jadi fa anjainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tandurun itu bisa tidak berarti fisik tetapi melihat dengan akal, mempertimbangkan. Wa qawluhu wa id wa adna Musa arba'ina lailatan. Ya, oke. Kalau kita baik alif antara wawu dengan ain, antara fa dengan ain, itu berarti saling berjanji. Tetapi dalam konteks kalau dengan Allah bisa juga bermakna wa'ada, bukan wa'ada. Bisa juga hanya wa'ada, bukan wa'ada, yuwa itu saling berjanji, saling mengadakan perjanjian. Karena ada alif, doroba memukul. Kalau doroba saling pukul memukul. Tetapi dalam konteks yang lain, tambahan alif tidak berarti saling. Kembali kepada sulasinya, kepada fi'il sulasinya. Kepingin beri contoh, qatalahumullah, qatalahumullah kan Al-Quran. Itu bukan berarti membunuh dengan Allah, tapi Allah qatalahum manahu. Allahu qatalahum. Allah membunuh mereka, tidak saling membunuh ya apa, saling bunuh. Jadi bisa alif tambahan alif seperti apa? Safaro yusafiru. Kalau safaro itu asfaro yusfiru itu membuka artinya. Orang bepergian itu membuka pengalaman. Itu asfaro yusfiru. Tapi kalau tambahan alif safaro yusafiru bukan berarti saling. Tapi bermakna asli fi'il thulatsinya. Jadi tidak semuanya. Tidak semuanya yang tambahan alif itu mempunyai arti musyarakah atau saling tidak. Bisa juga kembali kepada itu gampang tahunya itu kan ono penjelasannya tasrif karangannya Yai Maksum gitu kan. Ada bermakna tulati. Iya. Ini kemungkinan di rumah Sarai ya. Kemungkinan wa'adna ini kembali kepada fi'il tulati Allah. Kemungkinan itu. Tsumma qala fi mawdi'in akhar wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi asrin atamma miqatu rabbi 40 lailatan fa yaqulu qa'il kaifa naqara 30 wa atamaha bil asr wal arba'un qad taqmulu bi isrin wa isrin aw khamsa wa isrin wa khamsata asar ila kana dzalika wallahu a'lam anna 30 kanat adada syahrin fa dhukirat at-talatun munfasilatan limakan syahri wa ana dzul qa'da wa atmamna bi asrin min dzil hijjah dzalika qala al-mufassirun wa li hadhihi al-qissah khussat al-asr wa talatun bil infisal karena keterangannya saling tidak ada. Diartikan saja kembali kepada sulatinya bahwa adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi asrin. Yang dimaksudkan, yang dipersoalkan gini masalah 30. Mengapa kok tidak langsung arba'ina lailatan langsung, tapi menyebutkan dengan 30 dulu, kemudian disempurnakan dengan 10 sehingga menjadi 40 ya.
karena ini Dzulqa'dah itu 30. Sampai haji Dzulhijjah itu 10 hari kan, tanggal 10 ya 40. Karena bulannya Dzulqa'dah itu 30, kemudian disempurnakan 10 Dzulhijjah sehingga jadi 40 disebutkan gitu. Ini pangeran ngajari matematika ini. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamna bi asrin. Kami telah menjanjikan Musa 30 malam, kemudian kami sempurnakan dengan 10. Fatamma itu. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah waktu Allah berjanji itu 40 malam. Yang jadi pertanyaan adalah fayaqul qail kaifa dzakara salatin wa atamaha bil asri wal arbaun qad takmulu bi isrin wa isrin. Nah, padahal 40 itu juga misalnya Allah kok tidak menyebutkan 40 hari dengan 20 hari kemudian 20 hari lagi gitu, enggak 20. Yang jelas tujuan akhirnya itu 40 hari. Tapi Allah menyebutkan 30 dengan 10. Tidak menyebutkan 20 dengan 20 pun juga 40 itu. Au khamsa wa isin wa khamsata asar, atau menyebutkan 25 ditambah 15 dianggap 40. Qila kana dzalika wallahu a'lam anna salatin kanat adada syahrin. Fa dzukirat as-salatun munfasilah limakani syahri wa innaha Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah jadi disebutkan 30 itu karena umurnya 1 bulan Dzulqa'dah. Wa anna Dzulqa'dah wa atmamna bi asrin, kemudian disempurnakan dengan 10 min Dzulhijjah. Kada dika qala al-mufassirun. Begitulah pendapat para ahli tafsir bahwa yang disebutkan oleh Allah 30 itu karena mengacu kepada bulan Dzulqa'dah. Yang 10 itu mengacu pada Dzulhijjah sampai wukuf haji, sampai haji hari berikutnya, karena wukuf itu kan 9 hari baru disempurnakan jadi 10. Baru kirat atalatun mumfasilatan dimakan syahri wa inna Dzulqa'dah wa atmamna bi asrin min Dzulhijjah. Kadzalika qala al-mufassirun wa li hadzal qissah khussat al-asru wa talatun bil infisal. Maka di sini dipisah antara 10 dengan 30 bil infisal. Wa qawluhu wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Id itu dzaraf lima madha minaz zaman. Artinya dulu. Id lima madha minaz zaman. Dzaraf lima madha minaz zaman. Dan id itu mudhaf kepada jumlah setelahnya, dia mudhaf pada jumlah seperti haitsu, seperti idza. Kalau idza itu dzaraf lima istaqbala minaz zaman, nanti. Tapi kalau id lima madha minaz zaman, dzaraf lima madha minaz zaman, dzaraf yang menunjukkan waktu lampau ketika itu, bukan akan, bukan. Pemakaiannya dia harus jumlah, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il fa'il, kalau jumlah fi'liyah itu mudhaf ilaih jumlah. Atau mubtada khabar setelah id itu mudhaf dan mudhaf ilaih juga. Apa penjelasan ini?
Fafihi wajhani. Ono dua hal itu. Ahaduma ayyakuna arada wa in ataina musal kitab yakni at-Taurat. Jadi Alkitab di situ yang dimaksud adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat yakni at-Taurat. Ya mau bacaan itu yakni, setelah yakni itu mansub karena maf'ul bih. Kalau setelah ai itu batal. Karena ai itu harfut tafsir. Maka batal. Setelah ai Alkitab ai at-Taurata itu batal kalau ai. Tapi kalau yakni mansub juga. Bukan karena batal, tapi karena maf'ul bih. Karena yakni itu mempunyai dhamir huwa. Maka setelah yakni pasti mansub. Tapi kalau setelah ai ya dilihat mubdal minhunya. Kalau mubdal minhunya dhamma dia akan dhamma, kalau kasro karena i'rab setelah ai harfu tafsir. Itu ai itu harfu tafsir, itu kedudukan i'rabnya adalah batal. Tapi kalau setelah yakni dipastikan mansub karena maf'ul bih. Yakni at-Taurata. Wa in ataina Musal kitab wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Furqan. Nah, al-Furqan berarti Muhammad. Yang dimaksud Alkitab di sini karena Musa gandengan sampai Musa berarti kitab Taurat. Kalau Al-Furqan berarti Muhammad. La'allakum tahtadun. Semoga kamu diberi petunjuk. Jadi la'alla itu adalah haruf apa ya? Laita harf tamani. La'alla itu haruf apa ya? Tarji. Ya, tarji. Tetapi dalam ayat saum itu litahqiq. Bukan ahli tafsir bilang litahqiq, bukan tarji. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bukan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa, tidak, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu ya, jadi makna bisa berubah-ubah menurut konteks gitu. Jadi mufassirin bilang la'alla itu harfun tahqiq, bukan tarji lagi. Jadi la'allakum tattaqun pasti terjemahannya. Tapi mubalik itu akai ya sih. Tarji semoga enggak pasti itu. Apa mau tadi mubalik kan depak bahwa kamu salah loh. Mubalik depak. Paham konteksnya nih. Nah, dan harus berwawasan luas itu mah. Mulai gak ngerti bahasa Arab terus tapi ejetian itu ya baik, harus tahu bahasa Arab. Mari kita kembali ke Al-Quran hadits itu balik mana? Ya kembali ke Arab dhisik, baru ke Quran gak iso. Gampang aja. La'allakum tahtadun di sini mbok apa ya? Tarji semoga kamu diberi petunjuk. Kalau hada yahdi menunjukkan. Tambahan alif dan ta mempunyai arti mutawa'ah. Seperti mala'a, mengisi. Kalau terisi imtala'a. Maka ada murfim hamzah pertama dan murfim ta. Itu adalah murfim mutawa'ah analisisnya. Tapi karena hamzah dan ta-nya itu terpisah, maka murfimnya ini mempunyai jenis yang lain. Kalau yang lain misalnya ingkasaro atau ingkoto'a terputus, itu juga mutawa'ah tapi gandeng. I dengan nunnya gandeng. Nah, itu dikatakan murfim muttasil.
Tapi kalau ini terpisah namanya morfem mutakotik. Itu bisa dirujuk ke Al-Madkhal ila Ilmu Lughahnya karangan Muhammad Ali Al-Hudi. Maka hadayati memberikan petunjuk. Kalau ihtadaya tadi terpetunjuk. Ya, terpetunjuk. Ya diberi petunjuk. Ya. Semoga kamu diberi petunjuk. La'allakum tahtadun, karena alif dan ta mutawa'ah. Wa in ataina Musal kitaba ka'annahu khatabahum. Ketika Allah berfirman ataina Musal kitaba ka'annahu khatabahum. Qad atainakum ala Musa wa Muhammad alaihi salam. Seakan-akan Allah itu bicara kepada pengikut kaum muslimin. Ada orang banyak ka'annahu khatabahum. Seakan-akan qad atainakum ala Musa wa Muhammad alaihi salam la'alakum tahtadun. Itu kesimpulannya wa id ataina Musa alkitab itu juga berarti bahwa kami telah memberitahukan kepada kamu qad atainakum ilma Musa wa Muhammad alaihi salam la'alakum tahtadun. Li'anna Taurat unzilat jumlatan, sekali itu. Walam tunzal mufarraqatan kama furriqal Qur'an. Al-Qur'an pun juga sekali itu anunya. Tapi turun yang pertama sekali. Nah, ketika Quran diturunkan kedua itu mufarraqah berdasarkan asbabun nuzul. Taurat itu sekali, Pak, kan cuma pendek. Demen itu ya. Dan ya 10 apa itu? Ya ikut data Taurat itu di sini. Masa mau sama udah. Masa mas 10 perintah. 10 perintah itu. Dan itu diturunkan sekali. Tidak berkali-kali. Unzilat jumlatan. Susah menurut Taurat itu sekali turunnya. Mungkin ya cuma Quran yang beda. Quran diturunkan berkali-kali. Itu yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari langit ke-7 ke Nabi Muhammad. Tapi kalau dari Lauhul Mahfud kepada dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah bisa Ma'idunja itu sekali. Yaitu pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya turun di bulan Ramadan sekali. Makanya ayatnya bilang wa anzalna. Inna Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna, tidak nazala. Kalau nazala berkali-kali. Litubayyina linnasi ma nuzzila, berkali-kali turunnya itu nuzzila. Litubayyina linnasi ya Muhammad, diturunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu bisa menerangkan. Litubayyina linnas ma nuzzila. Nah, dia berkali-kali. Bener, nah itu manuzila itu bukan ma'unzila. Karena turun kepada Nabi Muhammad itu berkali-kali. Tapi kitab-kitab yang lain itu turun langsung bertepuk. Masa ngono ya? Berarti tidak perlu dibaca pun nggak itu tapi unzila. Kalau akidahnya orang Nasrani, kalau Quran itu diturunkan berupa kertas nantinya ditulis. Tapi kalau akidahnya Nasrani, ya Allah itu menjelma menjadi Isa. Dan omongannya Isa inilah kalamullah. Padahal menurut kita itu apa yang diucapkan oleh Isa itu hadits sama dengan Muhammad. Sembuh. Walam tunjal mufarraqatan.
kama furriqal Quran. Wa hadza wajhun. Jadi tadi ada dua komentar di wajhani. Ya. Cuma yang kedua, anta ja'ala Taurah hudan wal furqan kamitslihi. Fayakun walaqad ataina Musal huda kama ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-huda. Jadi yang kedua, kalau Taurat itu membawa petunjuk, maka Al-Furqan pun juga kamitslihi. Fayakunu laqad ataina Musal huda. Penjelasannya begitu. Kama ataina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-huda. Karena Taurat mengandung petunjuk, Al-Quran mengandung petunjuk juga. Seakan-akan begitu. Wa kullu ma ja'at bil anbiya fahuwa bahwa hudan wa nurun. Kalau huda itu hakikat, hakiki, lafadznya lafadz hakiki huda. Tapi kalau nur itu majazi. Yang dimaksud nur itu ya huda. Kalau huda itu memberikan petunjuk, penerangan, maka nur itu pun juga yang dimaksud. Jadi ini tasbih, bukan tasbih ini, isti'arah. Meminjam kata-kata nur untuk memberikan makna huda. Karena hudanya itu musabbat, diserupakan dengan cahaya yang disebutkan adalah musabbabir, maka isti'arahnya adalah isti'arah tasrifiyah. Jadi kata-kata pinjaman. Nur itu kata-kata pinjaman. Kalau huda hakiki, biasanya minad dzulumat ilan nur. Dzulumat ilan nur. Dzulumat itu dolalah, kalau nur itu hidayah. Itu juga tasbih yang salah satu rukunnya musabbah atau musabbabnya itu dihilangkan, maka menjadi isti'arah, kata-kata pinjaman. Wa innal arab la tajma'u bainal harfain wa innahuma lawahidun idza ikhtalafa lafdhuhuma. Kama qala Adi bin Zaid wa qad tamat til adima lira hisaidi wa alfa qaulaha kadiban wa mainan. Apa ya? Al-Arab bainal harfain wa innama lawaqid talafal dhamma. Itu kata-kata huda dan nur itu betulnya sama, itu huda dan nur, karena cuman hudanya itu hakiki, nurnya itu majazi, itu dicampur dari satu. Waqad seperti dalam syair, waqad tamatil adima lira isaihi wa alfa qaulaha kadiban wa maitan. Waqad tamatil adima, kamu waqad tamatil, i-nya itu karena ketemu sukun itu, waqad tamat gitu. Al-adim, al-adim itu al-ardu, mirajai wa alfa itu wajah, wa alfa wajah qaulah kadiban, hoak, wa mainan, kadiban wa maitan wa mainan itu cici ya. Iya, wa mainan. Lalu yang jelas adalah ada dua kata dikumpulkan jadi satu, maknanya sama, seperti hudan dan nur itu sama. Ya, di sini juga begitu. Kadiban wa mainan, kedua-duanya itu sama artinya, seperti hudan wa sahkon, suhkon.
Bu'dan itu ya jauh, sukon itu yang menjauhkan. Jauh juga sahih. Ya. Biasanya kata-katanya begini, wa agla al-muslimun fi Indonesia yumathiluna aghlabiyatan sahiqah. Kaum muslimin itu di Indonesia membentuk mayoritas yang jauh itu sahih. Seperti kata-kata bu'dan wa suhqan, al-bu'd wa suhq wahid sama artinya. Wa hadza wajhun akhar. Jadi di situ kata-kata hudan wa nur. Ono hudan wa nurmu di mana ya? Mana ayat itu ya? Wa ataina Musa al-kitaba al-furqan la'allakum tadawaidamu kita bakal di deno anu den. Kata-kata hudan wa nur ono ta? Wa kullu ma ja'a ambiyan. Oh iya. Al-anbiya wa tanamur. Ya, hudan wa nur itu sama. Sama, seperti kata-kata bu'dan wa suhqan sama. Wal bu'd wa suhq wahid wa hadza wajhun akhar. Maqala ba'dul mufassirin al-kitab at-Taurat wal Furqan infiraqul bakri di Bani Israil. Beda lagi ini. Nah, ini yang beda tafsirnya. Beda ini. Jadi yang dikatakan Furqan itu bukan Al-Qur'an dimaksud, tetapi pecahnya laut. Fakta. Iya, fakta apa kan? Langsung Alkitab karena berhubungan dengan Musa, Fir'aun. langsung. Iya. Nah ini jangan ngerti bahasa Arab ya, boleh ngomong. Ngomong itu tiap gampang lah, kembali ke Al-Quran. Mana tepak mewah kayak ini mana ini? Wah. Iya. So, infirok. Maka kita yang mengartikan jenis yang ceramah ya. Karena zalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat dan roh, padahal roh kecil. Iya. Padahal itu disampaikan tergantung malaikat dan roh. Terus bapak itu Kata ngene-ngene. udah. Jadi kayak ngaji. Tanah Zalul malaikat itu nama malaikat pun juga itu rame itu tanah Zalul. Bukan yang jilu, yang jilu sekali aja. Tapi tanah Zalul beda. Kalau rohnya, Ustaz. Iya. Itu kan fisik roh. Roh. Ada roh itu kan Jibril. Ruhul Kudus. Mulai dari belajar bahasa Arab. Wa qala ba'dul mufassirin al-kitab Taurat wal Furqan infiraqul bakhri li Bani Israil. Wa qala ba'duhum akeh. Wa qala ba'duhum al-Furqan al-halal wal haram alati fit Taurat. Jadi anzala Musa al-kitab wal Furqan, di dalam kitab Taurat itu ada halal, ada haram. Itu juga. Oke. Kesedih ya. Wah, apa ini? Bencana. Bukan bencana lagi, musibah. Musibah. Memahami Al-Quran langsung nggak bisa. Harus ketafsirkan nggak bisa. Nggak segampang itu dong. Kalau ngerti tahu artinya terus tahu udah. Ini Furqan, tahu artinya Furqan itu tahu. Tapi ketika ini yang dimaksud, jadi makna dengan yang dimaksud itu beda. Kejadian nyata saat itu kayak tak Allah. Qala ba'dhum al-Furqan al-halal wal haram. Lah misalnya tahu arti untuk Al-Furqan ya Furqan menurut masuk ngerti yang dimaksud itu.
dalam Furqan itu halal wal haram itu. Baru kurang seperempat ya bisa deh. Sampai sini aja dulu ya. Terus kita ke Mutamima di rumah. Diberi tanda. Tak asal ya diberi tanda ya kalau itu. Tulisannya apa sih itu? Al-Manna wasal. Oke, kita pindah ke apa? Oh no, beda lagi. Nah selama ini kan beda apa tadi? Mutamima. Ada Mutamima. Di mana Pak Mutamima ini? Asmaul Usa itu Musa. Alam buku sih. Fasul Asmaul Usa. Harus mausul usi ya, mausul ini. Arafil akad kuwi sing mu'arafi al-ahdiyah jinsiyah Babul marfu'at yang asma boleh ditolong begini dia di babul marfu'at babul marfu'at asra. Oke. Bab menerangkan tentang marfu, baik marfu'nya isim maupun marfu'nya fi'il. Sebab fi'il itu ada juga yang marfu, yaitu fi'il mudhari'. Pembagian bab, klasifikasi bab baik jurumiyah maupun mutamimah itu menggunakan teori amil. Karena amil makmul maka babnya itu marfu'at, bab mansubat, bab mahfudat atau apa namanya majrurat dan sebagainya. Nah yang marfu' itu 10. Jelas di sini mazhabnya adalah mazhab amil. Yaitu yang pertama adalah fa'il, kemudian al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, maknanya makna maf'ul tetapi kedudukannya fa'il, yaitu naibul fa'il. Itu namanya al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Mubtada wa khobaruhu, mubtada juga marfu', khobariyah, isim kana wa akhwatuha juga marfu', wa ismu af'alul muqarrabah juga isimnya kada iglaulaqa, wa ismul huruf al-musabbah bilaisa, ya isimnya laisa. Nah ini nampak sekali kalau alirannya ini klasifikasinya adalah amil, karena laisa itu dimasukkan ke bab kana padahal fungsinya beda.
Tapi amal-amalannya sama dengan kana. Ada isim, ada khobarnya. Isim laisa, ada khobar laisa. Sama, maka dikelompokkan menjadi kana. Oleh fungsinya beda. Karena laisa itu lin nafi. Kana tidak lil kainuna. Beda. Jadi jelas di sini pengaruh daripada teori amil. Wa khabaru inna wa akhwatiha wa khabaru la ala dilna fil jinsi wa tabi' lil marfu wa huwa arba'atu asya na'at atof, atofnya atof nasab atau atof bayan, taukidnya lafzi atau maknawi, dan badalnya badal mutopik atau badal kul min kul atau badal ba'd min kul. Nah, perinciannya bagaimana? Pertama adalah babul fa'il. Al-fa'il wal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'li. Coba lihat ya definisinya. Wal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'li. Apa yang kita lihat dari definisi ini? Ini mengabaikan makna, berarti ini pas dengan struktural. Yang biasanya, yang tradisional itu justru melibatkan makna. Kalau makna fa'il itu apa? Fa'il itu adalah yang sebagai pelakunya fi'il. Nah, itu makna. Di sini enggak definisi ini. Jadi campuran di sini. Ada struktural murni, ada yang non struktural. Kalau definisi begini, ini definisinya struktural. Karena tahu maknanya atau tidak, asal isimnya marfu dan disebutkan sebelumnya fi'ilnya, maka itu namanya fa'il. Maknanya terserah. Ini struktural. Karena yang nampak pada struktural itu adalah mengabaikan makna. Makna tidak dijadikan satu kriteria. Karena makna itu tidak jelas, berada dalam pikiran, tidak di dalam jangkauan pada indera. Ini yang jelas empiris. Wa huwa ala qismain dhahirun wa mudman. Fa dhahir naqbu qala Allahu qala fi'il Allahu fa'il. Sudah. Qala rajulani fa'il. Wa ja'al mu'adziruna fa'il. Yauma yaqumun nasu an-nasu fa'il. Wa yauma idzin yafrahul mu'minuna fa'il. Ini yang pertama, bahwa definisi ini definisi struktural. Yang kedua apa? Yang kedua yang perlu kita komentari, ini madzhab Basrah. Yang namanya fa'il dalam madzhab Basrah itu harus setelah fi'il. Tapi Kufah tidak. Boleh fa'il itu mendahului. Boleh mendahului fi'il. Jadi fa'il itu setelah fi'il atau sebelum fi'il. Kalau Kufah. Lalu dhamir yang ada jadi apa? Nek dene Basrah jadi fa'il. Ini perlu ini. Yang namanya fa'il Basrah itu harus jatuh setelah fi'il. Ini baru fa'il. Kalau al-waladu hadara, waladu bukan fa'il, tapi mubtada. Kalau Kufah al-walad itu fa'il. Baik setelah fi'il ataupun sebelum fi'il. Maka sebetulnya analisis fa'il yang paling netral, kita pakai istilah musnad dan musnad ilaih. Hadara musnad saja, al-walad musnad ilaih.
Kalau al-walad itu khabaro, al-walad musnad ilaih, khabaro musnad. Itu. Khabaro M, al-walad D. Al-walad D M. Jadi kalau al-walad MD Muhammadiyah, al-walad khabaro D M. Diterangkan menerangkan. Kalau ini menerangkan diterangkan. Nah, terus masalah sekarang. Kalau al-walad khabaro, oke. Ya. Kalau al-waladani khabaro kan ini. Maka kalau al-waladani fa'il kufa, kalau alif di sini jadi apa? Ini beda dengan basro. Kalau basro al-waladani mutaka, khabaro fi'il sama fa'il, fa'ilnya alif, ini menjadi obat jumlah. Tapi kalau kufa al-waladani fa'il, ya khabaro fi'il, lah alifnya apa? Lil mutobako, untuk penyesuaian aja. Mutobako. Jadi kalau waladani harus khabaro mutobakonya. Seperti al-baitu kabir, as-sajaro kabiro, ada mutobako mudzakkar muannats-nya. Kalau ini mutobako dalam bidang al-adat, jumlah mufrad dengan mudzakkar. Begitu dengan al-aulad. Masalahnya ya, al-aulad ini fa'il, khabaru ya fi'il. Kalau basro al-aulad ini mubtada, khabaru jumlah fi'il dengan fa'ilnya wawu, itu khabar jumlah. Tapi kalau kufa al-aulad fa'il sekalipun mendahulunya, maka khabaru itu fi'ilnya. Lawawi lil mutabaqah aja. Kalau al-bintu khabar, itu mutabaqah aja. Mutabaqah. Lah, itu berubah makna enggak? Deskripsi seperti itu. Bahasanya sih tetap, yang beda cuma deskripsinya. Kalau al-awal itu khabaro, kalau basro itu mubtada khobar, kalau apa namanya kufa ini fa'il fi'il. Ini kan deskripsi, tapi bahasanya tetap ya al-awal itu khabaro. Jadi perbedaan qawaid itu tidak semuanya berubah makna, kecuali ya, kalau qawaidnya itu nahwunya nahwu wadhifi, fungsional keren, itu bisa beda. Nahwu al-wadhifi ini yang menciptakan adalah Khalid orang Belanda, kemudian diikuti di dunia Arab oleh Mutawakkil orang Maroko. Nahwu wadhifi. Nahwu wadhifi itu begini. Ini pragmatik sekali, karena tergantung konteks. Pengetahuan yang sama oleh pembicara dengan pendengar itu dinamakan musnad. Pengetahuan yang baru itu dikatakan musnad. Dan musnad itu letaknya di permukaan. Wes, ya, konteksnya begini. Saya beri gambaran. Man khabar bil basri. Ada pertanyaan begini. Jawabannya ya apa? Berarti masalahnya yang sama-sama diketahui oleh pembicara dengan pendengar adalah khabar hadir. Yang tidak diketahui siapanya. Maka dalam konteks begini, karena khabar itu merupakan pengetahuan bersama, informasi yang diketahui bersama oleh mutakalim dengan mukhatab, maka dia jadi musnad, dan musnad selalu di depan. Maka jawabannya man khabar. Itu musnad. Musnad ilahnya mana? Informasi yang baru, Muhammad atau al-walad. Nah, ini. Nah, berarti ini musnad, ya. Ini musnad ilah yang baru. Sudah. Kalau dijawab
man hadoro, al walad hadoro. Semestinya kan hadoro walad, tapi jawabannya al walad hadoro. Maka dapat kita pastikan bahwa ini harus tahu. Karena mestinya al walad itu di belakang, kok sekarang di muka, maka ini ada maksud tertentu, yaitu menekankan anak yang datang anak, bukan orang dewasa, bukan profesor yang datang, bukan dokter, tapi anak yang datang. Jadi, maka kita tahu bahwa di sini kalau walad itu muakkad. Karena konteksnya man hadoro, mestinya jawabannya harus hadoro walad, karena musnad pengetahuan bersamanya hadoro awal yang baru. Tapi kok tiba-tiba oleh orang yang menjawab kok waladnya didahulukan, maka kita tahu kalau begitu ini muakkad. Ini muakkad. Tapi kita tahu. Kalau hanya hadoro walad tidak ada. Ustaz tidak. Misalnya, jadi itu nahwu wadifi. Ini penting ya, supaya kita bisa praktekkan dalam Al-Quran. Jadi isim didahulukan, fi'il dianu itu ada anunya. Hadro walad nazar Al-Quran dan Al-Quran nazar itu beda, tahu konteksnya, sebelum usulnya. Kayak misalnya, Aina yang Abu Muhammad. Pengetahuan yang didapat oleh pembicara dengan yang tidak bicara, yang Abu Muhammad. Oke. Maka jawabannya, karena yang Abu Muhammad ini menjadi pengetahuan yang sudah diketahui oleh mutakalim dengan mukhatab, maka harus taruh di depan karena dia musnad. Nah, jadi ini beda musnad dalam musnad nilainya yang biasanya. Maka jawabannya harus ya Abu Muhammad. Ini musnad karena pengetahuan bersama. Nah, pengetahuan yang baru apa? Di mananya? Ya Abu Muhammad fil mal'ab. Fil mal'ab ini yang baru. Kok dijawab aina ya Abu Muhammad? Fil mal'ab ya Abu Muhammad. Lalu kita tahu kalau ini adalah nakib. Ya Abu apa yang jadi ini mustaqilah ya. Karena pengetahuan baru. Tapi dijawab oleh orang yang menjawab ketika ditanya aina al-walad itu fil mal'ab. Fil mal'ab yang mestinya di belakang kok diajukan fil mal'ab ya Abu Muhammad. Maka kita tahu bahwa ini yang ditakdirkan. Di stadion, tidak di sawah, tidak di hutan, tidak di jalan, tapi di stadion. Itu artinya. Dari mana kita harus dimajukan di belakang dan sebagainya? Dari konteksnya. Ini konteksnya ini. Ayat Abu Muhammad. Nah, wajib itu bentuknya seperti ini. Lebih memberikan makna. Di sini kalau makna itu dalam struktural itu diabaikan, justru di sini makna itu ditekankan. Maka dalam konteks ini al-fa'ilu wal ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'lu aw ma huwa takwilul fi'li, ini satu struktural, kedua ini basro, jelas basro. Sebab kalau kufa fa'il itu bisa qablahu atau ba'dahu fi'lu. Oke. Wa huwa ala qismain, zahirin wa mudmarin. Zahirun wa mudmarun. Fa zahir nahu qala Allahu biasa. Yauma yaqumun nasu biasa. Wal mudman nahu qaulika darabta darabna. Oke.
kama taqaddam fi faslil mudmar waladhi takbir fi'li nahu aqaimun zaidan. Nah ini aqaimun zaidan ini i'rabnya ada dua ini. Nah, dua ya satu tapi ini yang disebut dengan sadda masaddal khobar. Jadi fa'il itu bisa keluar dari fi'il atau kalimat atau lafaz ya, jadi fa'il itu bisa keluar dari fi'il atau lafal yang mempunyai istilahnya rohikatul fi'il, istilahnya kamal beribatin rohika yang berbau fi'il. Seperti apa? Isim maf'ul, isim fa'il ya, isim maf'ul punya naibul fa'il. Kalau isim fa'il punya fa'il. Seperti contoh ini berikut ini. Apa itu aqaimani? Aqaimani aqaimun az-zaidan. Aqaimun zaid. Aqaimun zaidan itu mutanah kan? Mutanah lagi. Contohnya mutanah. Aqaimun az-zaidan. Qaimun bacanya karena dia mutada. Loh, mutada kok boleh nakiro? Mutada boleh nakiro. Satu, kalau ada istifham. Mutada boleh nakiro kalau ada sifatnya. Rajulun kabir hadirun boleh. Rajulun saja rajulun hadir nggak boleh, harus rajulun hadir. Tapi kalau rajulun kabir, rajulun karim hadir boleh. Wah. Ketiga, kalau mubtada'nya di akhir, khobarnya di depan, seperti ada huruf istifham aina atau ada jar majrur. Salah satunya mubtada' boleh nakiro kalau ada istifham apa ini. Oke. Ini jadi mubtada' karena di depan. Az-zaidani jadi apa? Karena ini mubtada', maka zaidani itu khobar. Nah, khobar. Sedangkan qaimun ini adalah lafal yang mempunyai aroma rohiha fi'il. Jadi dia punya fa'il. Qaimun siapa yang berdiri? Zaidani. Maka i'rabnya ini double. Zaidani mubtada sekaligus zaidan. Zaidani khobar sekaligus namanya khobar sadda. Masaddal khobar. Wali aku ya. Jadi fa'il sadda masaddal khobar. Ibu risik dua-duanya itu. Ini fa'ilnya qaim. Qaim. Apa harus qaim ini lah. Ini fa'il, kayaknya qaimun. Sekaligus karena ada mubtada menutup membendung kedudukan khobar. Fa'il, istilahnya fa'il sadda masaddal khobar. Fa'il sadda masaddal khobar. Pertama fa'il karena dia qaimun, orang yang berdiri. Sadda masaddal khobar karena sini ada mubtada, maka harus ada khobar. Khobarnya mana? Zaidan. Jadi zaidan itu mempunyai dua kedudukan, satu fa'il, kedua jadi khobar. Aqaimun az-zaidan. I'rabnya seperti itu. Jadi yang mempunyai fa'il itu adalah fi'il, masuk kasih fi'il atau lafal yang mempunyai aroma fi'il, seperti isim fa'il, masdar, isim maf'ul. Waladhi fi ta'wilil fi'li nahu aqaimun az-zaidani. Qaimun ini ditakwilkan kepada fi'il.
Wa qul ta'ala mukhtalifun alwanu. Mukhtalifun isim fa'il. Fa'ilnya alwanu. Tapi di sini mengapa kok mukhtalifun tidak mukhtalifatun? Karena alwanuhu jama' kullu jam'in mu'annatsun. Di sini dimulakan boleh ada. Dianggap boleh ada. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Nah ini kan deskripsi. Ini deskripsi. Kalau ada deskripsi yang lain boleh nggak apa-apa, tapi tidak merubah aqaimun zaidan menjadi aqaiman. Tidak merubah itu. Tidak merubah juga aqaimun az-zaidin. Enggak. Lafalnya tetap deskripsi yang bisa beda-beda. Enggak apa-apa. Wallahu